Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 etika bisnis kelompok kecil akan menjelaskan tentang implementasi etika dalam mengelola keuangan korporat. Kami beranggotakan yang pertama Ramadan Angga Saputra, kemudian Wahyu Berliana Tantri, dan yang terakhir saya sendiri Faisal Firmansyah. Fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Mencari sumber-sumber dana dari perbankan maupun dari pasar modal. Yang kedua, membelanjakan dana tersebut untuk kegiatan operasional rutin melalui pengelolaan modal kerja dan investasi dalam aktivitas tetap. Mendapatkan laba dari aliran kas bersih hasil operasional perusahaan. Yang keempat, yaitu membagikan laba pada para pemenang saham membagikan laba kepada para pemegang saham berupa dividen. Yang 5, menarik kembali dividen sebagai sumber dana atas laba yang didapatkan. Fungsi penentuan dana yaitu dana atau kapital memiliki peran yang cukup penting dalam suatu kegiatan bisnis. Dalam berbisnis, manusia pasti membutuhkan dan menggunakan modal, baik modal yang bersifat materi ataupun imateri. Dalam berbisnis, manusia mengembangkan modal demi mendapatkan modal yang baik. Dalam berbisnis, manusia mengembangkan modalnya demi memberikan harta, keuntungan yang lebih besar dan banyak. Islam memberikan solusi dalam konsepnya tentang bagaimana pengembangan modal yang benar dan tentang bagaimana berbisnis yang benar menurut Islam. Modal atau harta harus mengembangkan dan memperhatikan cara perolehannya dan penggunaannya. Sistem ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern. Tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Pengembangan modal meningkatkan agar tetap memikirkan kepentingan orang lain dan tidak merugikan pihak manapun. Secara Islam, sumber modal yang bisa dimanfaatkan adalah sumber modal yang tidak mengandung unsur riba. Kemudian fungsi penggunaan dana. Suatu bisnis yang dilakukan pasti menggunakan dana, entah itu dari pemilik bisnis tersebut atau partner atau dari pinjaman. Maka hal ini berarti kepala perusahaan diembankan amanah yang cukup besar dari pemilik yang mempercayakan dana mereka untuk digunakan. Jika kita menjalankan amanah ini dari pihak, maka kita mesti mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana ini, baik secara amanah dan jujur. Di sini amanah menyangkut segala hak, yaitu hak milik Allah atau hak perseorangan yang harus dipertanggungjawabkan dan diemban oleh seorang pemimpin bisnis. Amanah juga berarti kepercayaan atau trust. Trust adalah suatu kepercayaan yang diberikan pada seorang atau suatu institusi yang dapat memenuhi harapan orang atau pihak yang memberikan kepercayaan. Implementasi pelaksanaan dari penggunaan dana secara amanah dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu. Misalnya yang pertama, sesuai dengan kesepakatan semula dari maksud dan tujuan dana digunakan. Kemudian yang kedua, adanya proses transparansi dari penggunaan dan hasil prestasi dicapai. Kemudian yang ketiga, pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil. Dana yang digunakan harus pada penggunaan yang lebih memberikan kemanfaatan positif yang paling maksimal bagi pengguna dan pemilik dana. Dihindari penggunaan yang cenderung menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, juga dalam mengelola dana, kepercayaan sangat dibutuhkan untuk membentuk tanggung jawab yang baik. Alokasi kontribusi hasil atau prestasi finansial.
yaitu informasi prestasi atau hasil yang diperoleh pengguna dana yang diberikan kepada pemilik dana harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan peran kontribusi yang adil dan wajar yang telah dirumuskan dalam kesepakatan. Karena dilibatkannya dana oleh pengguna dana ini dimaksud untuk ikut serta dalam memberikan kontribusi untuk meraih tujuan-tujuan komersial dan tujuan yang lain yang diharapkan oleh pengguna dana yang berkaitan. Kegiatan manajemen pada intinya berusaha memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara otomatis, yaitu diukur berdasarkan profit. Manajemen keuangan di antaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan, termasuk kegiatan manajemen keuangan, bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan. Metode pengukuran secara adil dan wajar. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Dalam banyak ayat perintah berlaku adil juga banyak disebut dalam Al-Quran. Ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Nilai dasar keadilan sangat diutamakan dalam Islam, baik yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi maupun politik. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan bagi para pelakunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.